Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang ya. Sekarang udah jam 1 siang. Hari ini kita bertemu kembali masih dengan Bapak pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan pimpin oleh siapa ya? Sepki ya? Sepki, ayo pimpin doa dulu Sepki. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 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 Nah, oke ya, Bapak lihat semuanya udah hadir apa belum ya? Ada 19, berarti 18 orang. Untuk dokumentasi Bapak, silahkan kalian absen dulu ya. Absen nanti Bapak kirim lewat chat, absennya lewat Google Form. Sebentar Bapak, copyin dulu ininya link absennya. Nah, kalian absen silahkan di Google Form, di kolom chat. Nah, silahkan diisi dulu absennya. Alhamdulillah semuanya telah mengisi absensi. Pertanda kita akan mulai ke materi ya. Bapak harapkan kalian sudah membaca modul ya yang Bapak kirim di LMS Classroom tadi malam. Sama di sana juga ada file LKPD-nya. Bapak harap kalian sudah download dulu LKPD-nya. Jadi untuk apa? Nanti kalian kerjakan pada pertemuan hari ini. Jadi hari ini itu ada kerja kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja. Nanti kalian Bapak buatkan breakout room-nya, silahkan bekerja bersama kelompoknya masing-masing. Begitu. Izinkan Bapak share screen dulu ya. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Ya, Pak. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang desain LAN. Pada materi sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa pertemuan sebelumnya? Silakan yang tahu angkat tangannya dulu. Risma, silakan Risma. Pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang definisi jaringan LAN, prinsip kerja jaringan LAN, dan kelebihan kekurangan jaringan LAN, Pak. Ya, betul ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar yang pertama tentang definisi jaringan LAN. Yang kedua, prinsip kerjanya, seperti apa jaringan itu. Yang ketiga, kelebihan kekurangan jaringan LAN. Nah, yang keempat, tadi nggak disebutkan sama itu ya, sama Risma ya. Yang keempat itu, hardware dan software yang digunakan untuk membangun jaringan LAN. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian jaringan LAN itu? Silakan, yang ingin berpendapat, acungkan tangannya. Naura, silakan Naura. LAN adalah jaringan komputer yang hanya mencakup area lokal, contohnya dalam satu gedung atau sekolah. Nah, betul ya, jaringan LAN secara sederhana yaitu dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokalnya terbatas. Jadi terbatas itu misalkan hanya dalam satu gedung, satu sekolah, atau bahkan satu rumah gitu ya. Jadi hanya dalam ruang lingkup yang kecil, yang terbatas. Nah, itu jaringan LAN. Nah, merujuk dari materi kita sebelumnya, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu kita akan mendesain sebuah jaringan LAN. Dan nanti desain tersebut kalian presentasikan di depan kelas secara berkelompok. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, Bapak mau sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi hal yang harus kalian capai, kalian yang pertama, kalian mampu nanti setelah mempelajari, mampu memilih desain jaringan LAN dengan teliti, gitu. Jadi nanti ada studi kasus, kalian disuruh studi kasus, kalian suruh memilih nih desain jaringan LAN yang pas itu yang mana, gitu. Apakah desain jaringan A atau desain jaringan B? Gitu. Nah, setelah memilih desain jaringan, kalian tujuan yang kedua yaitu mampu membuat desain jaringan LAN. Setelah memilih, lalu kalian membuat desainnya, gitu. Memilih lalu membuat desainnya dengan benar, gitu ya. Jangan salah nanti buat desainnya. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu mempresentasikan hasil desain jaringan LAN dengan baik dan bertanggung jawab. Setelah kalian buat nanti secara berkelompok, kalian mampu mempresentasikan hasil desain kalian itu. Desain kalian menggunakan misalkan pakai desain yang mana gitu. Seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran ada 3 ya untuk hari ini. Nah, lanjut ke teknik penilaian. Nah, ini teknik penilaian yang Bapak akan gunakan. Yang pertama sikap ya. Sikap ini teknik penilaian peserta didik melalui observasi. Jadi Bapak menilai sikap kalian selama kalian berada pada kelas daring ini. Gitu. Gimana sikap kalian? Misalkan ketika Bapak tanya responnya seperti apa, gitu. Terus on kamera atau tidak dan lain sebagainya. Gitu. Nanti itu Bapak nilai juga ya, nilai sikap seperti itu. Yang kedua ini yang Bapak nilai ini nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini menggunakan tes tertulis ya. Nanti di akhir ada sedikit soal tes tertulis berupa kuis. Masih menggunakan Google Form. Masih menggunakan Google Form. Nanti sebelum pelajaran berakhir kalian diminta untuk mengisi tes tertulis tersebut. Nah, penilaian yang ketiga tentang keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini Bapak ambil dari LKPD. LKPD yang nanti kalian kerjakan bersama kelompok ya, bersama kelompok. Nah, nanti di situ akan Bapak ambil nilainya dari situ. Gitu. Nah, ini materi kita yang pertama ya, materi kita tentang topologi jaringan. Ada yang mau ini enggak mengemukakan pendapatnya topologi jaringan itu apa gitu. Menurut bahasa kalian aja. Kalau ada yang mau silahkan. Topologi jaringan. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, Bapak akan ini ya, menganalogikan dulu kenapa sih kita harus mendesain jaringan LAN dulu sebelum kita membuat jaringannya. Bapak analogikan seperti ini. Ketika membuat rumah misalkan, membuat rumah, penting nggak kalau kita membuat desainnya terlebih dahulu? Penting nggak? Penting. Penting ya? Kenapa? Karena desain yang telah kita buat nanti diterapkan ketika kita membangun, meng-create rumah tersebut, gitu. Jadi bisa nggak sih Pak kalau misalkan membangun rumah tanpa desain? Bisa, cuma hasilnya kurang baik. Nah, agar lebih baik hasilnya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan spesifikasi, maka kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Desain jaringan seperti apa? Misalkan kalau rumah itu misalkan kamarnya tuh ada berapa kamar, per kamarnya ukurannya berapa meter kali berapa meter. Nah, contoh seperti itu. Nah, kalau di jaringan komputer, desain juga sangat penting. Kenapa? Karena nanti ketika pengimplementasiannya, membuat jaringannya, kita tidak bingung gitu. Jadi misalkan komputer yang akan terhubung misalkan ke LAN yang lantai 1 misalkan di sebuah gedung itu ada berapa komputer sih yang menggunakan media kabel, berapa komputer yang menggunakan media wireless, berapa komputer seperti itu. Nah, makanya kita belajar desain jaringannya dulu sebelum kita membangun jaringannya, gitu. Nah, untuk membangun sebuah jaringan LAN, kita perlu desain. Nah, yang pertama ini kita perlu topologinya dulu. Topologi jaringan. Nah, tadi Bapak tanya topologi jaringan
Ada yang tahu atau mau mengungkap pendapatnya? Apa sih topologi jaringan? Silakan. Nggak usah takut salah ya, karena ini lagi belajar gitu. Salah wajar berarti. Topologi jaringan LAN. Ada yang mau? Silakan. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, Bapak mau ini dulu. Nah, apa sih topologi jaringan? Itu pengertiannya. Nah, jadi topologi jaringan itu yaitu topologi jaringan komputer, yaitu metode atau cara. Nah, jadi topologi itu metode atau cara yang digunakan nanti ketika membangun jaringan LAN agar bisa menghubungkan satu komputer ke komputer yang lainnya. Jadi cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, jadi itu dibutuhkan topologi seperti itu. Jadi topologi jaringan itu caranya. Mau seperti apa sih topologinya? Mau seperti apa sih cara menghubungkannya gitu. Nah, itu pengertian dari topologi. Nah, topologi jaringan ini yang akan kita bahas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 topologi. Yang pertama topologi ring. Yang kedua topologi bus. Yang ketiga topologi mesh. Yang selanjutnya topologi star, topologi tree, dan topologi hybrid. Oke. Nah, silahkan nih, tolong bacakan nih. Yang pertama ini tentang topologi ring. Perin, silahkan baca ini nih. Tentang topologi ring, pengertiannya. Silahkan. Perin, ada Perin? Nah, silahkan bacakan Perin. Ini. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card atau NIC network interface card agar masing-masing komputer terkoneksi. Ya, betul ya. Topologi ring yaitu sering disebut juga topologi cincin. Jadi bentuknya nanti seperti cincin melingkar gitu. Topologinya seperti ini. Sebentar, petunjuk. Nah, ini. Jadi melingkar seperti ini. Saya komputer yang satu dengan komputer yang kedua ini terhubung seperti cincin gitu, melingkar. Jadi tidak ada penghubungnya. Jadi mereka terhubung langsung dengan komputer satu, misalkan komputer dua dengan komputer tiga, seperti itu terus sampai menjadi lingkaran seperti ini. Nah, itu topologi yang pertama, itu topologi ring. Yang kedua topologi bus. Siapa nih yang mau bacain? Topologi bus itu apa? Silakan. Nggak usah ditunjuk lah. Silakan yang mau aja. Acungkan tangannya. Silakan Nur Hayati. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, silen, dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Nah, itu ya, itu pengertian topologi bus. Nah, topologi bus itu bentuknya seperti kursi duduk di bus gitu, ngejajar gitunya, panjang gitu, ada kanan ada kiri, dihubungkan menggunakan kabel koaksial. Kabel koaksial dan konektor yang tertancap di komputernya itu yaitu konektor BNC. Konektor BNC. Nah, itu topologi bus. Topologi selanjutnya topologi mesh. Ayo mau, siapa yang mau? Topologi mesh. Tiar, silakan Tiar. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Nah, itu topologi mesh ya. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang bisa digunakan rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman datanya menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jadi tanpa ada penghubung tambahan nih. Jadi semua komputer ini saling terhubung secara langsung.
Jadi nggak ada terminalnya. Seperti itu. Nggak ada terminalnya. Jadi komputer A, komputer B, komputer C ini langsung secara direct terhubung ke komputer-komputer yang lainnya. Nah, ini topologi mesh. Topologi yang selanjutnya itu topologi star atau disebut juga topologi bintang. Yuk, yang mau membaca ini nih, topologi star atau topologi bintang, siapa? Yang terakhir, topologi hybrid. Silahkan, siapa ya yang belum ya tadi ya? Bapak mau cari nih. Sepki, bacain. Topologi hybrid itu apa, Sepki? Sepki ada, Sepki? Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Nah, jadi topologi hybrid itu intinya gabungan dari beberapa topologi. Nah, yang ini kan nih, hub ketiga ini disebut apa? Topologi apa nih? Star. Yang bawahnya ini topologi, ini bukan topologi star ya, topologi ring. Gitu. Jadi setiap ini saling terhubung. Nah, yang ini topologi star. Nah, jadi bisa topologi hybrid itu yaitu gabungan bisa dua atau lebih topologi. Nah, jika ada topologi seperti itu, berarti namanya topologi hybrid. Oke, nah kita ke sini. Tadi kita udah membahas tentang topologi, terus apalagi tadi jaringan topologi star, topologi mesh dan sebagainya. Nah, kita masuk ke membuat jaringan LAN. Nah, untuk membuat jaringan LAN, kita ada Bapak akan jelaskan dua cara ya, jaringan LAN client server, selanjutnya jaringan LAN peer-to-peer. Nah, jaringan LAN client server itu apa, Pak? Jaringan LAN client server itu apa? Nah, akan kita bahas sekarang. Nah, ini jaringan client server. Bisa kalian lihat di sini ya, client server, komputer, 3 komputer nih terhubung dengan switch. Server terhubung dengan switch. Terus printer terhubung dengan switch. Nah, kalau dilihat dari topologinya, topologi apa? Ayo, kalau dilihat dari topologinya, ini topologi apa kalau client server ini? Kalau seperti ini. Kalau gambar seperti ini gitu. Ada yang tahu? Yang tadi Bapak bahas topologi. Di tengah-tengahnya ada switch, hub sebagai terminal yang menghubungkan ke semua perangkat komputer ataupun printer. Topologi apa? Naura silakan. Topologi apa, Naura? Topologi star. Nah, betul ya. Ini contohnya topologi star. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang tipe jaringan. Nah, ini tipe jaringannya client server. Kenapa client server? Karena semua komputer yang terhubung di sini kan, mengacu pada konsep kerja yang melibatkan komputer client dan komputer server. Pada model jaringan tipe client server, koneksi yang terjadi sebenarnya bukan antara komputer, melainkan antara program dengan program. Program aplikasi yang berjalan pada komputer klien akan melakukan permintaan atau request layanan kepada program lainnya yang dianggap sebagai server. Nah, ini komputer server, nah ini komputer workstation, dihubungkan menggunakan switch. Bisa di sini misalkan ada printer, lalu ada apa lagi misalkan yang terhubung. Nah, ini namanya client server. Jadi nanti berpusatnya pada server ini yang mengadministrasi jaringannya. Server. Yang selanjutnya jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer ini, lihat gambarnya nih, peer-to-peer ini terbentuk ketika sumber informasi atau data pada suatu komputer diakses secara langsung oleh komputer-komputer lainnya yang terhubung pada jaringan. Pada tipe ini, jaringan peer-to-peer dalam prakteknya tidak memiliki sebuah komputer yang dikhususkan sebagai server.
Nah, kalau tadi kan jaringan client server, ada komputer yang dikhususkan sebagai server. Gitu. Jadi kalau peer-to-peer ini tidak ada servernya. Jadi semua komputer ini bertindak sebagai klien, yang bertindak juga sebagai server. Gitu. Jadi kalau peer-to-peer ini ya klien ya server seperti itu. Nah, ini jaringan klien peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer kelebihannya yang pertama silakan bacain siapa ya? Nanda, ayo Nanda. Kelebihan jaringan peer-to-peer, Nanda. Silahkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 silahkan bacakan. Nanda Rahayu. Ada nggak Nanda Rahayu? Apa tidur? Satu, antar komputer dan jaringan dapat langsung berbagai pakai sumber daya yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax, atau modem printer. 2, biaya instalisasi lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client server karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk Mengorganisasikan. menyediakan fasilitas jaringan. 3, kelangsuran kerja jaringan tidak tergantung pada server, sehingga bila salah satu komputer atau per mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Oke, terima kasih Nanda ya. Silahkan di-mute lagi. Nah, ini kelebihan jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer itu kelebihan ada 3. Yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat langsung berbagi pakai sumber daya yang dimiliki. Seperti hard disk, drive, fax, modem. Jadi, komputer ini bisa sharing datanya. Jadi, maksudnya komputer klien juga bertindak sebagai komputer server. Karena dia juga bisa berbagi sumber daya seperti hard disk, drive, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelebihannya biaya instalasi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena nggak ada perangkat tambahan ya. Kalau tadi kan di jaringan client server ada perangkat tambahan, switch, dan sebagainya. Nah, kalau di sini tidak ada perangkat tambahan karena setiap komputer ini terhubung secara langsung menggunakan media kabel atau nirkabel. Gitu, terhubung secara langsung. Yang ketiga, kelebihannya kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada suatu server. Betul ya, ketika kalau di client server kan ketika server mati, berarti jaringannya ya ikutan mati gitu. Kalau di peer-to-peer ini enggak, ketika ada satu komputer mati atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Jadi jaringan akan tetap berjalan seperti itu. Nah, di balik kelebihannya jaringan client peer-to-peer juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ini ada 3. Silahkan siapa yang belum ya? Zinta ada Zinta? Silakan bacain kekurangannya Zinta. Nah, iya ya, karena komputer klien ini bertindak sebagai klien juga, sebagai server juga, makanya kinerjanya akan lebih rendah dibandingkan dengan jaringan klien server. Gitu. Nah, kekurangan yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur masing-masing fasilitas yang dimiliki. Nah, jadi keamanannya ini tergantung si user atau peer yang terhubung ke jaringan tersebut. Nah, ini jaringan klien peer-to-peer. Nah, selanjutnya ada yang mau tanya enggak sebelum kita masuk ke pengerjaan LKPD-nya? Silakan yang ada mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak minta kalian buat kelompok. Kelompoknya masih sama aja ya, biar cepat gitu. Kelompok yang pertemuan sebelumnya. Kelompoknya 4-5 orang. Kemarin kan udah dibentuk ya pertemuan sebelumnya. Nah, tugasnya silahkan kalian kerjakan LKPD, lembar kerja, yang sudah di-download sebelumnya. Kalian udah download apa belum LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, sekarang tinggal dibuka, kalian baca, pahami dulu soalnya, lalu nanti mengerjakannya Bapak buatkan breakout room. Jadi nanti per kelompok itu masuk ke roomnya masing-masing gitu. Misalkan kelompok 1 masuk ke breakout room 1, kelompok 2 masuk ke breakout room 2. Nah, nanti Bapak keliling tuh ke setiap kelompok untuk memastikan
diskusinya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Jadi ketika di kelompoknya silakan kalian berdiskusi. Boleh juga kalian nanti untuk memecahkan masalah atau problem yang ada di LKPD, kalian boleh cari referensi referensi dari internet atau dari buku yang kalian punya dari manapun lah untuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, di LKPD ini ada problem. Nah, problemnya ini nih. Suparman, yaitu siswa SMK Nusa Bangsa. Suparman sedang melakukan kegiatan PKL di sebuah perusahaan kecil pada bagian IT. Nah, oleh Pak Pardi, selaku pembimbing si Suparman ini, diminta untuk membuat sebuah desain jaringan LAN. Dengan fungsi utama, yaitu seluruh karyawan di perusahaan dapat berbagi file dan dapat mencetak dokumen atau print secara bersamaan. Dikarenakan di dalam perusahaan tersebut hanya ada satu printer. Nah, dengan menggunakan CPT atau Cisco Packet Tracer, yang sebelumnya Pak udah jelasin ya, kalian udah download juga, bisa boleh pakai Cisco yang basisnya Android atau yang di desktop di komputer juga boleh, silahkan. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, posisikan Anda sebagai si Suparman ini gitu. Posisikan Anda sebagai Suparman, buatlah desain jaringan yang diminta oleh Pak Pardi. Jadi kalian memposisikan diri sebagai si Suparman itu, gitu, untuk membuat desain jaringannya seperti apa. Kemudian hasilnya presentasikan di kelas. Jangan lupa untuk membuat laporan langkah-langkah pembuatan dan alasan mengapa desain tersebut kalian pilih. Jadi gini, nanti ada edukasi seperti ini, kalian misalkan pilih nih, mau pakai jaringan apa, mau pakai topologi apa. Nah, lalu setelah selesai, kalian buat desainnya pakai Cisco Packet Tracer. Nah, lalu setelah selesai, nanti kalian presentasikan di depan kelas Zoom ini. Gitu. Paham nggak tugas LKPD-nya? Paham, Pak. Kalau paham, sebentar ya, Bapak mau buat dulu breakout room-nya. Nanti kalian silakan pilih aja langsung sesuai kelompoknya. Ya, Pak. Silakan kalian masuk sesuai kelompoknya. Bapak udah buatin breakout room-nya. Silakan. Nah, di breakout room ini silakan kalian diskusi ya. Mau cari referensinya dari mana silakan. Mau dari buku, mau dari apapun. Silakan Usman, belum masuk ke breakout room, Usman. Norohayati, siapa lagi yang belum? Nanda. Apa kendala jaringan ya? Oke, untuk mengerjakan LKPD ini Bapak kasih waktu sekitar berapa ya? Lihat sekarang kan jam 1.41. Bapak kasih waktu 30 menit. Silakan kalian berdiskusi selama 30 menit. Nah, nanti setelah selesai kalian kembali lagi ke room utama ini dan presentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Usman belum masuk Usman. Halo kelompok 1. Kelompok 1. Halo. Gimana kerjain tugasnya, LKPD-nya? Ada kendala nggak? Nur belum masuk, Pak, masih ngelik jaringannya. Oh, jaringannya yang masih kendala jaringan. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa menyusul mungkin. Nah, waktu 30 menit ya, silakan berdiskusi. Nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan kelas. Gitu. Oke, silakan mengerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyain, silakan ya, tanyain aja langsung. Apa mau keliling kelas dulu? Baik, Pak. Join. Oh, apa itu ya tulisannya? Halo kelompok 2. Mana? Nah, silakan ya diskusi ya.
dengan kelompoknya. Nanti waktunya kalian 30 menit. Nanti setelah selesai kalian silakan kembali ke ruang utama dan mempresentasikan hasil kerja LKPD kalian. Oke, tetap semangat ya. Silakan kerjakan. Kalau ada yang tanyain boleh langsung tanya ke Bapak. Kalau ada yang nggak mengerti atau gimana, boleh langsung tanya ke Bapak. Nah, sekarang Bapak mau masuk ke room 3 dulu ya, ke kelompok 3. Sebentar. Halo, kelompok apa nih? Kelompok 3. Halo, nah gimana tugasnya? Kerjain ya, Bapak kasih waktu 30 menit, nanti setelah selesai silakan kalian kembali ke ruang utama. Kalau ada yang mau tanyain, silakan kalian langsung tanyain ke Bapak secara langsung. Oke ya, tetap semangat, silakan kerjakan LKPD-nya. Halo kelompok apa nih? Kelompok 4. Waktunya nggak lama ya, waktunya cuma 30 menit. Silahkan kerjakan. Kalau ada yang mau tanyain, silahkan langsung tanyain ke Bapak aja langsung. Oke, tetap semangat. Kita bakalan pakai desain jaringan client server karena dari spesifikasi yang diberikan itu kan tadi permasalahannya itu Superman-nya itu untuk Superman-nya itu diminta untuk membuat sebuah desain jaringan dengan fungsi utama seluruh karyawan di perusahaan dapat berbagi file. Nah, terus dan dapat mencetak dokumen secara bersama dikarenakan hanya ada satu printer dengan menggunakan CPT. Jika Anda sebagai Superman, buatlah desain jaringan yang diminta Pak Pardi. Kemudian hasilnya presentasikan kelas. Dari permasalahan ini kayaknya lebih ke itu deh. Aduh, sandiwara maaf. Lebih baik pakai desain yang client server. Iya nggak sih? Iya. 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 Maaf Pak Andi. Ya, gimana? Nur Rahayati itu keluar dari Zoom, Pak. Oh iya, kenapa keluar katanya? Itu jaringannya pas tadi mau masuk breakout room itu jaringannya nge-lag terus jadi keluar malah. Oh iya, nanti Bapak coba itu ya. Kalau suruh masuk lagi coba di WA, suruh masuk lagi. Belum masuk lagi ke roomnya Nur Hayati? Belum, Pak. Kata Nur itu preparing meeting mulu, Pak. Ya, silakan. Bapak nanti masukin ke grupnya. Sama Bapak di itu kali di accept. Nggak ada, ini malah langsung masuk. Oh. Jaringannya. Nah, Rita, ayo masuk lagi Rita ke kelompoknya. Nah, udah masuk lagi tuh. Rita. Waktunya silakan ya, waktu sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi agar dipercepat pekerjaannya. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Gimana progres pekerjaannya? Udah mau selesai apa belum? Sudah, Pak. Sudah selesai dari tadi malam. Oke, bagus ya. Kalian kerjain ini dari tadi malam. Iya. Oke, nanti setelah 30 menit, Bapak perintahkan untuk langsung masuk ke grup utama, room utamanya. Bapak mau keliling lagi ke kelompok yang lain.
Selesai belum tugasnya nih kelompok 2? Sebentar lagi, Pak. Oke. Waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Silahkan kalian percepat pekerjaannya. Tinggal 8 menit lagi. Ya, Pak. Satu, silakan. Lagi ya, waktunya udah habis. Silakan masuk ke ruang utama lagi. Masuk ke ruang utama, Pak. Ya, betul. Ruang utama, waktunya udah habis. Silakan nanti presentasinya di sana. Ya, oke. Pak, halo. Waktu udah habis ya. Silakan kalian masuk ke ruang utama, lagi. Silakan masuk ke ruang utama lagi. Ya, siap, Pak. Kelompok 3. Silakan kembali ke room utama ya, waktu pengerjaan LKPD sudah habis. Nanti di sana kalian presentasikan hasil kerja kalian. Oke? Sok, silakan kembali ke ruangan utama. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan kembali ke ruang utamanya. Waktunya udah habis ya untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian masuk ke ruang utama. Udah kembali ke main room semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1 siapa aja tadi ya? Ada Naura, Najwa, Jijah, Sherly, sama Nur Hayati. Silakan. Share screen, mau share screen boleh. Maaf, Pak. Sama hostnya nggak boleh share screen. Oh, sama bentar, Bapak. sebentar. Belum Udah sekarang bisa nggak? Coba sekarang. bisa. Maaf, sebentar ya, Pak. Ya, sok. Sambil menunggu kelompok 1, gimana tugasnya? Bisa ngerjainnya kan? Semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Saya bentar ya, tunggu kelompok 1 dulu. Gimana, Naura bisa? Belum, Pak. Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Kenapa? Nggak bisa kenapa? Nggak bisa share screen, harus dihubungin dulu sama itunya harus dihubungkan dulu Microsoft-nya, tapi belum saya hubungkan. Dihubungkan gimana? Oke, gitu aja deh. Bacain aja hasil kerja LKPD kamu. Nanti ditunjuknya aja di layar gitu, kertasnya, itunya. Oh ya, Ya, saya silakan. bacakan ya. Ya, Pada studi kasus yang ada, komponen yang dibutuhkan adalah yang pertama server, yang kedua 4 komputer atau laptop client, yang ketiga 1 printer, yang keempat 1 switch, yang terakhir adalah kabel UTP strike. Desain jaringan yang seharusnya dipilih adalah desain jaringan client server. Kenapa memilih jaringan client server? Karena dari spesifikasi yang diberikan yaitu harus dapat saling berbagi sumber daya antar karyawan dan mencetak dokumen yang hanya dengan 1 printer. Selain itu, jaringan ini merupakan yang terstruktur dengan topologi yang digunakan lebih kompleks dan terpusat pelayanannya pada sebuah komputer server. Dibutuhkan beberapa perangkat yang lebih banyak dibandingkan instalasi jaringan peer-to-peer. Dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker, rancanglah desain jaringan yang telah kalian tentukan sebelumnya. Yang pertama adalah kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Lalu pada lembar kerja kita tambahkan 1 komputer server, 2 laptop, 2 komputer PC, dan 1 printer, dan 1 switch. Lalu kita hubungkan semua perangkat tadi ke switch menggunakan kabel UTP strike. Berikut desain lain hasil kelompok 1. Kelihatan nggak? Maaf. Oh, kelihatan ya. Oh, jadi itu ada 4 komputer dan laptop ya, 1 server sama
apa tadi? Switch juga ya. Kabelnya menggunakan kabel UTP stray gitu. Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih ya kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sekarang silakan kelompok 2. Nah, alhamdulillah semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik ya. Semuanya betul. Kita di sini menggunakan jaringan client server. Kenapa? Karena si Pak Suparman tadi, Pak Suparman, siapa tadi namanya? Pak siapa? Pak Pardi itu meminta untuk jaringan satu printer dapat diakses oleh semua komputer karyawan. Nah, jadi perangkat yang dibutuhkan yang pertama 1 komputer server, 4 komputer klien, 1 switch, dan dihubungkan menggunakan kabel UTP stray. Oke, terima kasih anak-anak, kalian telah berhasil mengumpulkan hasil kerja kalian. Nah, untuk menarik kesimpulan tentang LKPD yang barusan kalian kerjakan, silahkan siapa ya yang menarik kesimpulan? Oh, Tiar, boleh deh Tiar, silahkan Tiar. Tarik kesimpulan mengenai LKPD yang barusan disampaikan oleh tiap kelompok. Silahkan. Untuk kesimpulannya, pada kasus yang ada pada LKPD jaringan, yang digunakanlah haruslah jaringan peer-to-peer, karena satu printer ingin digunakan oleh semua user. Nah, oke ya, itu betul. Kesimpulannya jadi jaringan yang kita gunakan itu jaringan peer-to-peer. Kenapa? Alasannya karena satu printer ingin diakses oleh semua klien. Nah, itu betul sekali ya, Tiar. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di akhir pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bapak mau bertanya dulu nih. Apa sih materi yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang mau bicara? Silahkan. Bapak tanya apa sih materi yang kalian dapatkan hari ini? Gitu. Silahkan, siapa yang mau bicara? Silahkan, Sepki. Materi hari ini itu tentang topologi jaringan, jaringan LAN, client server, dan jaringan peer-to-peer, Pak. Nah, ya betul ya. Kita hari ini itu belajar tentang topologi jaringan. Dari topologi jaringannya ada topologi star, mesh, bus, tree, hybrid. Nah, lalu setelah itu kita belajar tentang jaringan client server sama jaringan peer-to-peer, juga mendesain jaringan LAN itu sendiri. Nah, gitu. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita kan sudah bahas LAN sampai di sini ya, sampai materi ini habis ya, materi LAN. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang VLAN atau virtual LAN yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, Bapak ingatkan lagi ya, LKPD-nya nanti kalian upload di LMS ya, di Classroom. Setelah pertemuan ini silakan kalian upload di LMS LKPD-nya. Oke, alhamdulillah pertemuan hari ini telah sampai di akhir pertemuan. Silahkan untuk siapa yang pimpin doa ya? Sepki lagi, boleh deh Sepki lagi. Silahkan pimpin doa pertanda pertemuan kita ini berakhir gitu. Silakan Sepki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alam tanihi farduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Oke, alhamdulillah pertemuan kali ini setelah selesai. Mohon maaf ya bila Bapak tadi ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita khususnya, umumnya bagi orang lain. Oke, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq.
illa mawitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya kalian. Ya, Terima kasih, Pak. kasih Pak. Baik. Silakan boleh live dari Zoom ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Keluar dah.